Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di obrolan santai bareng aku, Zahra Dwi Amanda, dimana kita akan ngobrolin hal-hal ringan tapi bermakna nih. Nah, pada hari ini aku akan ngajak kalian semua untuk mikir bareng tentang satu ibadah yang kadang kita anggap jauh dari kita, padahal nggak juga nih. Ya, benar sekali, kita kali ini akan bahas tentang umroh. Berbicara tentang umroh, awalnya aku kira umroh itu seperti wisata religi aja. Jujur ya, waktu dulu kecil, aku tuh berpikir umroh itu seperti liburan ke Arab Saudi, pakai baju putih-putih, foto depan Ka'bah, terus pulang bawa air zam-zam. Tapi ternyata semua berubah waktu aku dengar cerita dari temenku. Dia baru aja nih pulang umroh bareng keluarganya. Lalu aku tanya, gimana sih rasanya ketika umroh? Lalu jawabannya tuh bikin aku tersentuh banget. Dia bilang, pas pertama kali ngeliat Ka'bah, aku diem terus tiba-tiba air mataku jatuh sendiri. Gak ngerti kenapa rasanya kayak Allah deket banget sama aku. Dan itu bikin aku tersentuh dan bertanya-tanya bagaimana sih rasanya dan kenapa ketika orang datang ke sana itu bisa merasakan hal tersebut. Tapi memang yang menarik bukan cuma sekedar perjalanannya, tapi hikmah-hikmah yang dibawa pulang. Dia juga bilang, di sana bukan cuma soal ibadah, tapi tentang keikhlasan, kesabaran, dan juga perenungan diri. Dan juga bagaimana kita selama ini banyak minta tapi jarang bersyukur. Seringkali merasa sibuk dengan dunia sampai lupa bahwa hidup ini hanya sementara. Satu kalimat juga yang bikin aku terdiam adalah ketika dia mengatakan, aku kesana bukan buat memperlihatkan ibadahku, tapi untuk melihat betapa kecilnya aku di hadapan Allah. Dan dia juga cerita, ketika berdiri di depan Ka'bah, semua bebannya seperti hilang. Yang dia pikirkan cuma, ya Allah, aku datang, aku bawa dosa dan berharap, dan aku gak punya apa-apa selain Engkau. Dan ternyata umroh bukan hanya perjalanan fisik, tapi perjalanan jiwa, yang mana setiap langkah dari hotel ke masjid, setiap tawaf, setiap doa, semua jadi pembelajaran tentang kesungguhan dan juga harapan. Dari ceritanya aku sadar, kita yang belum sampai ke sana masih bisa dapat hikmah kalau memang kita mau membuka hati kita. Karena kadang Allah menyentuh hati kita lewat cerita dari orang lain. Mungkin sekarang memang belum waktunya juga kita ke tanah suci, tapi bukan berarti kita gak bisa bersiap dari sekarang. Bukan berarti kita gak bisa belajar dari mereka yang memang sudah pulang membawa banyak cerita. Jadi buat teman-teman pendengar podcast dari aku, yuk kita niatkan dari sekarang, perbaiki niat, pelan-pelan persiapkan bekal, yang mana umrah ini memang bukan hanya soal biaya, tapi juga soal kesiapan dari hati kita. Dan kalau kamu punya teman yang baru pulang dari sana, coba yuk ajak ngobrol, dengarkan kisahnya, karena seringkali Allah menyampaikan pesannya lewat lisan dari orang-orang di sekitar kita. Terima kasih sudah menemani episode kali ini. Semoga kita semua diberikan kesempatan untuk menjadi tamunya. Kalau bukan tahun ini, semoga tahun depan atau lebih cepat. Kalau bukan lewat kaki, semoga lewat doa yang terus mengetuk. Aku Zahra Dwi Amanda. Terima kasih sudah mendengarkan aku sampai akhir. Sampai ketemu di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.